Tribuners, event sepak bola terbesar sudah ada di depan mata. Kali ini Qatar siap menjadi tuan rumah untuk gelaran Piala Dunia 2022. Nah, Tribuners, kali ini kita akan mengupas tuntas setiap tim dalam grup yang akan bertanding di Piala Dunia 2022. Bersama narasumber kita, Bung Raf. Halo Bung Raf. Halo, selamat Gimana nih siang. kabarnya? Siap. Oke, kabar baik dong. Alhamdulillah. Iya, harus baik lah. Ini kan mau nyambut Piala Dunia nih, harus bisa kuat-kuat begadang seperti itu. Oke, Bung Raf. Ini kalau bicara Piala Dunia di Qatar nih, gimana nih tanggapannya? Piala Dunia di Qatar ini cukup menarik ya, karena barusan kemarin ya 2 tahun lalu ya kita ngadapin bersama tuh pandemi COVID-19. Iya, benar. Dan ini di Arab juga nih. Nah, dengan aturan-aturan yang terbaru ya, ini Iya. kemarin sempat ramai juga dibahas ya, bagaimana di sana anti LGBT juga, kemudian semua nanti akan cukup menarik karena aturan-aturan ngikut ke Arab dulu dilakukan. Dan menariknya juga adalah ini menjadi kesempatan bagi pemain-pemain untuk unjuk gigi. Nah, unjuk gigi dalam arti siapapun yang bermain di Piala Dunia ini tentunya ingin harganya naik. Apabila performanya baik di Piala Dunia, ini menjadi kesempatan untuk menaikkan harganya di tim ataupun mungkin di bursa transfer mendatang. Jadi seperti itu. Itu menariknya Piala Dunia. Oke, ini kalau bicara gimana nih peta kekuatan tim-tim di grup D ini nih, kalau melihat dari jadwalnya. Oke, kita kan membahas grup D ini ya. Nah, grup D ini berisikan tentang Prancis, kemudian ada juga Australia, kemudian ada juga Denmark, dan ada juga Tunisia. Oke, dan kalau kita ngebahas peta kekuatan ya, tentunya kita ngebahas jadwalnya dulu nih. Nah, sebentar ya kan, kita bahas jadwal. Kalau boleh tahu nih, nah, jadi masyarakat juga bisa tahu. Ini kan tanggal 22 November, yang nggak lama lagi nih. Itu akan dimulai Denmark versus Tunisia. Denmark versus Tunisia. Kemudian keesokan harinya ada Prancis versus Australia. Bagi Denmark dan Prancis ini menjadi modal berharga, laga perdana yang sangat penting untuk meraih 3 poin, untuk mempermudah laju mereka di laga-laga berikutnya. Pertanyaannya adalah, laga pertama di Piala Dunia itu tidak gampang gitu. Itu sama dengan kompetisi apabila misalkan Premier League atau La Liga, itu nggak pernah gampang laga-laga perdana ya. Nah, kemudian nanti akan berlanjut di tanggal 26. Di tanggal 26 itu ada Tunisia versus Australia, kemudian ada big match nih. Big match di grup D, ada Prancis versus Denmark. Dan kemudian di tanggal 30 mereka akan berpisah lagi nih untuk penentuan, ada Australia versus Denmark, kemudian ada Tunisia versus Prancis. Jadi ini dari jadwal nih, dari jadwal. Nah, kalau kita ngomongin kekuatan nih, peta kekuatan. Peta kekuatan ini. Kita akan ngomongin Prancis terlebih dahulu ya. Prancis ini datang ke Qatar bukan tanpa nama gitu ya. Jadi Prancis ini merupakan peserta yang notabene adalah juara bertahan. Mereka juara di 2018 lalu. Nah, cuma pertanyaannya adalah sanggupkah mereka mengubah atau setidaknya mencetak sejarah gitu ya. Kalau kita ngomongin pemain, nah ngomongin pemain tentunya di atas kertas nama-nama pemain di Prancis ini cukup luar biasa ya. Ada striker PSG ya, Kylian Mbappe, kemudian bisa juga ada Oliver Giroud, kemudian Karim Benzema. Cuman yang mungkin tanda tanya di sini adalah kalau kita ngelihat ke belakang sedikit ya. Kemarin ada UEFA Nation League di mana Prancis ya menjadi ya seakan-seakan tidak Prancis gitu. Karena apa? Karena mereka lagi kesulitan di lini tengah. Nah, harus diakui gelandang yang bermain apik di 2018 lalu ada N'Golo Kante itu lagi di backup cedera. Kemudian ada juga Pogba. Nah, Paul Pogba ya boro-boro main di apa gitu di Juventus saja masih pemulihan gitu ya. Nah, itu nanti yang akan menjadi pertanyaan nih. Nah, siapa akan mengisi pos-pos di lini tengah seperti itu. Nah, kalau ngomongin Tunisia meskipun tidak bermain ibaratnya di laga-laga persahabatan melawan tim-tim kuat dari Eropa, namun mereka datang dengan kepercayaan diri. Begitu juga dengan Australia. Jadi ini yang harus sedikit dikupas nih di situ. Oke. Nah, Bung Raf, kalau kita bicara prediksi nih, prediksi head to head-nya ini gimana nih di grup D ini? Oke, head to head ya. Memang ini selain laga Prancis dan Denmark, secara head to head ini cukup lama sekali. Nah, misalkan nih Prancis versus Australia gitu ya.
Prancis versus Australia itu terakhir di 2018 lalu, di mana kemenangan tipis oleh Prancis dia itu 2-1. Iya. Dan kemudian Prancis lawan Denmark. Nah, ini yang terbaru yang saya sebut tadi. Prancis lawan Denmark itu dari bulan 6 lalu itu sudah bertemu. Dan di bulan 6 itu Prancis kalah 1-2 lawan Denmark. Kemudian di bulan 9 lalu Prancis kembali kalah 0-2 lawan Denmark. Dan kemudian kalau Prancis lawan Tunisia itu terjadinya di 2010 lalu dengan skor 1-1. Nah, kemudian Australia versus Denmark nih ya. Nah, Australia versus Denmark itu malah di 2018 juga nih yang berakhir dengan skor 1-1. Dan kemudian Australia versus Tunisia ini justru jauh ke belakang lagi. Pertemuan mereka itu terakhir di 2005 ya, yang dimenangkan oleh Tunisia dengan skor 0-2. Kemudian laga Denmark versus Tunisia itu di 2002, malah jauh lagi, yang dimenangkan oleh Denmark dengan skor 2-1. Tapi catatan-catatan ini tentunya tidak menjamin karena sudah lama pertemuan-pertemuan terakhir dan ini adalah edisi Piala Dunia yang notabene semua tim akan mati-matian di sini. Ya seperti itu. Nah, ini tim mana nih yang berkemungkinan peluangnya tuh lolos gitu di grup D ini? Ya, ngomongin peluang lolos, kalau kita kaji ya, pastinya di atas kertas itu Prancis dan Denmark ya. Iya. Prancis dan Denmark karena apa? Karena di pertandingan pertama juga, ya perdana di grup D ini, mereka notabene bertemu dengan tim-tim yang di atas kertas jauh di bawah mereka. Nah, seperti Prancis yang saya sebut tadi, ketemunya cuman Australia. Kemudian Denmark bertemu dengan Tunisia. Jadi mereka ini yang harus memenangkan laga perdana. Apabila memang Prancis dan Denmark ini bisa memenangkan, meraih 3 poin, pertandingan kedua akan sangat menarik karena mereka akan bertemu nih. Siapa yang bisa memenangkan laga akan lolos duluan. Dan tapi tidak boleh dipandang sebelah mata juga nih, ada peran dari Tunisia di situ. Kemudian Tunisia ini adalah tim yang boleh dibilang underdog ya. Bahkan Tunisia ini bisa menjadi batu sandungan bagi Prancis. Nah, sementara itu kalau kita ngomongin 5 pertandingan terakhir dulu nih. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, 5 pertandingan terakhir kita ambil Prancis. Nah, kenapa Prancis ini masih bisa dijagokan meskipun meraih hasil mirror di UEFA Nations League? Itu karena dari 5 pertandingan terakhir sejak bulan 6 lalu ya, baik itu laga persahabatan ataupun laga turnamen seperti yang saya sebutkan tadi, UEFA Nations League, Prancis itu pernah ketemu dengan Kroasia, itu berakhir dengan skor 1-1, kemudian pernah bertemu dengan Austria, itu juga berakhir dengan skor 1-1, dan kemudian bertemu lagi dengan Kroasia nih, nah itu kalah lawan Kroasia 0-1. Kemudian kalah lagi lawan Denmark 0-1. Jadi memang catatan minor diraih oleh Prancis di 5 pertandingan terakhir. 2 kali imbang dan kalah ini 2 kali juga nih. Nah, kemudian kalau kita ngomongin Denmark nih. Denmark ini memang sebuah sama dengan julukannya ya, kalau di koran-koran dulu ya, ini menanti dinamit meledak gitu. Jadi ini seakan-akan dinamit meledak itu bagaimana gebrakan dari Denmark ini nantinya. Karena apa? Karena dari data 5 pertandingan terakhir ya. Nah, data pertandingan terakhir itu mereka menang atas Austria. Austria dengan skor 1-2. Kemudian kalah lawan Kroasia. Kroasia memang tim kuat ya. Dan mereka kalah hanya tipis 0-1. Kemudian menang lagi nih 0-2 atas Austria. Kemudian menang atas Prancis 2 kali nih, skor 2-1, kemudian skor 2-0. Jadi boleh dibilang mereka cukup percaya diri lah untuk datang ke Qatar. Kemudian kalau kita ngomongin 5 pertandingan Tunisia memang nggak melawan tim-tim Eropa, namun ini perlu juga diwaspadai. Karena di 5 pertandingan terakhir mereka memang imbang, pertama 0-0 lawan Botswana, kemudian menang 2-0 atas Chili. Nah, Chili ini kan tim kuat dari Amerika Latin ya, ibaratnya saingan dari Uruguay, Argentina di sana, Brazil di sana. Kemudian mereka mengalahkan dengan skor yang menjanjikan, mengalahkan Jepang. Yang notabene Jepang adalah jagoan dari Asia. Dengan skor 3-0. Dan kemudian mereka menang 1-0 lawan Comoros. Dan
kalah 1-5 atas Brazil. Memang skor yang cukup telak. Kemudian satu lagi terakhir adalah Australia. Nah, ini tetangga Indonesia nih. Jadi Australia ini dari bulan 6 lalu, 5 pertandingan terakhir kita ambil ya. Mereka itu menang 2-1 atas Jordania. Kemudian menang 2-1 atas Uni Emirat Arab. Nah, kemudian 0-0 lawan Peru. Dan lawan Peru ini juga mereka menang adu penalti dulu ya, babak penyisihan playoff, sehingga mereka bisa lolos. Kemudian terbaru mereka lawan Selandia Baru sih, lawan tetangga juga, menang 1-0 dan 2-0 di laga berikutnya lawan Selandia Baru juga. Jadi itu 5 pertandingan terakhir tim-tim yang ada di sini. Jadi memang masih besar ya di atas kertas, Prancis dan Denmark berpeluang lolos. Cuma siapa nanti yang akan menjadi juara grup? Saya kira Denmark di sini bisa menjadi juara grup. Oke, tadi Bung Raf sudah menyebut nih Tunisia menjadi tim underdog. Nah itu kenapa tuh? Gimana tuh? Jadi Tunisia menjadi tim underdog ini, jadi underdog itu kan boleh dibilang tidak diunggulkan gitu ya, bahkan ya dianggap sebelah mata gitu ya. Tapi bisa menjadi pembeda ataupun bisa menjadi pengganggu. Nah, sebut saja misalkan di laga perdana tadi, ketemu misalkan apabila mereka meraih hasil imbang, cukup mengimbangi aja nih 1-1 maupun 0-0. Mereka akan membuka peluang nih di laga-laga berikutnya. Apabila bisa mengalahkan Australia dengan skor tipis 1-0, karena memang peluang mereka itu cukup terbuka ya. Kemudian player to watch kita sebut ya, ada pemain-pemain yang dianggap spesial di sini. Kalau di Tunisia itu ada Elias Shaqiri, kemudian ada juga pemainnya MU, Manchester United, ada Hannibal Mejbri. Jadi ini ada pemain yang boleh dibilang pembeda nantinya. Nah, selain ada Isham Jebali juga tentunya yang terakhir itu dimainkan juga, yang lawan Jepang itu dimainkan. Kemudian ada Asasi, ada Kenisi, ada Simale. Jadi ini menjadi pemain-pemain yang diharapkan nanti bisa memberikan kontribusi besar bagi Tunisia. Karena memang dibanding Australia, Tunisia saya kira lebih siap ya. Dari pola permainannya juga memang cukup berbeda. Bagaimana nanti mengimbangi tim kuat Prancis dan juga Denmark ini. Nah, kalau ngomongin Denmark, ini sudah sangat siap sekali menurut saya. Karena Denmark ini dari laga-laga sebelumnya juga catatannya memang luar biasa ya. Kemudian kalau Prancis kendalanya ya di skuad di lini tengah, tanpa Kante, tanpa ya Pogba yang masih meragukan, itu saya kira sulit bagi Prancis untuk menang besar seperti di penyisihan dulu. Oke, Bung Raf nih, kita tahu nih Prancis ini kan termasuk juara bertahan gitu ya. Nah ini kansnya Prancis gimana nih untuk mempertahankan juara? Apakah ada mitos kan? Mitosnya itu apakah lanjut atau tidak tuh? Gimana tuh pandangan Bung Raf? Oke, kalau ngomongin Prancis, nah itu tadi ya. Jadi Didier Deschamps ini, pelatih dari Prancis ini, harus bisa meramu siapa nih yang cocok penyuplai bola untuk striker-strikernya ini. Karena dari sisi kiri maupun kanan itu kan udah boleh dibilang cukup baik. Cuma siapa nih yang akan menjadi penyuplai bola dan juga mengatur pola permainan. Kalau kemarin N'Golo Kante udah susah, tidak bisa bermain di Piala Dunia, sisa siapa apabila kita ngomong Rabiot, ya mungkin pengalamannya ya bagus. Nah, cuman pemain-pemain pengganti ini yang harus dinantikan karena masih ada beberapa waktu lagi, beberapa pekan lagi menuju Qatar, dan diharapkan pemain-pemain pengganti ini tidak mengalami cedera karena liga-liga di dunia kan masih jalan nih. Jangan sampai seperti pemain Jerman dulu ya, Marco Reus dulu yang sempat cedera padahal lagi performa bagusnya nih. Nah, pertanyaannya adalah di edisi Piala Dunia, siapa yang juara Piala Dunia sebelumnya itu sulit untuk menembus ataupun lolos di fase berikutnya. Kita sebut saja dulu dari tahun 1962, di kala itu Brazil menjadi juara tapi gagal di tahun 1996. Begitu juga dengan Prancis yang juara di tahun 1998 namun gagal di tahun 2002. Dan yang paling pahit itu ya mungkin
Italia ya, yang dari dulu kita udah mengenal tim kuat ini. Italia yang mereka di tahun 2006 juara, namun di tahun 2010 justru gagal, dan tahu-taunya langkah Italia ini ternyata diikuti juga nih oleh Spanyol yang juara di 2010 dan gagal di 2014. Nah, bahkan menariknya 2014 itu ada Jerman yang juara di 2014 justru gagal di 2018. Kala itu mereka di partai penentuan melawan Korea Selatan ya, yang pelatihnya dulu Sintayong, yang pelatih kita saat ini ya, justru kalah gitu. Dan ini menjadi catatan tersendiri, apakah Prancis akan mengikuti tim kuat kalau kita sebut ya, ada Italia, Spanyol, Jerman gitu. Dan Prancis nih, sanggupkah mereka keluar dari bayang-bayang mitos kutukan itu? Dan ini tergantung dari ya itu tadi, kekuatan lini tengah. Kalau tidak, saya kira mau tidak mau Prancis harus mengandalkan skill individu pemain depannya. Dan ada memang Mbappe, striker dari PSG, yang diharapkan memang nantinya bisa menjadi pembeda lah, karena apabila supply dari tengah tidak bisa masuk ke depan, diharapkan Kylian Mbappe yang akan bisa bergerak untuk membuka ruang bagi teman-temannya, karena untuk striker sudah sangat top ya. Kita tidak mungkin meragukan kelas seperti Oliver Giroud atau kelas dari Karim Benzema yang kemarin meraih Ballon d'Or. Saya kira mungkin ini kesempatan bagi Prancis juga, mumpung kemarin itu lagi pandemi ya, kesempatan bagi Prancis untuk memutus mitos kutukan juara Piala Dunia akan gagal di Piala Dunia edisi berikutnya. Saya kira di situ menariknya Piala Dunia di penyisian grup D ini. Oke, terima kasih Bung Ram sudah hadir di program Super Bowl Special edisi Piala Dunia 2022. Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan. Saya Vicky Swatunasana, pamit undur diri, dan jangan lupa terus saksikan Super Bowl Special edisi Piala Dunia 2022. Jangan lupa subscribe ya.